Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah Bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini Allah kembali memberikan kita nikmat terlebih terkhusus, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan dua bekal nikmat itu pula kelak kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan predikat orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ternyata di antara kita itu pandangan Allah Azza wa Jalla adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang patut kita syukuri adalah nikmat sehat walafiat, kemudian nikmat waktu luang, terlebih sekarang nikmat duduk di Jabal Rahmah karena sudah pakai karpet lagi. Alhamdulillah Pak ya. Ini alhamdulillah kita semua bisa kembali, mudah-mudahan kita bisa mati ibadah itu sebagaimana kita ibadah sebelum pandemi. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita, Allah Subhanahu wa taala persatukan kita di haflah mubarakah, tempat yang penuh dengan keberkahan. Ya, mudah-mudahan sekarang ada lagi virus baru namanya apa? Omikron apa tuh ya sekarang. Ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita, Allah jaga kita, dan cukup sudahlah 2 tahun lebih ya, kita menikmati ibadah itu dengan serba keterbatasan, ibadah di masjid maksudnya. Karpetnya digulung, kemudian kita pakai jarak, kemudian berjabat tangan pun dibatasi dan yang lain hal sebagainya. Tapi mudah-mudahan kita sekali lagi dilindungi Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, insyaallah pertemuan kali ini kita akan kembali membahas sekilas barangkali tentang keutamaan para sahabat as-sabiqunal awwalun. Nah, ini kemarin kita membahas sedikit tentang sahabat Nabi yang istimewa, namanya adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Kemarin kita sudah berkisah juga perjuangan beliau ketika di perang Uhud. Ini kemarin, ini slide-nya. Kemarin kita sudah bahas, alhamdulillah 2 pekan yang lalu. Masuk Islam sepulang berniaga dari Busra di negeri Syam, kemudian menemui Abu Bakar untuk bertanya perihal baginda Rasul, kemudian masuk Islam lewat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini di masa tekanan keduanya, ini sempat Thalhah bin Ubaidillah bersama Abu Bakar itu diikat dan disiksa ya, bersamaan, sehingga kedua orang mulia ini dijuluki Al-Qarinain, ya, 2 orang yang terikat.
Kemudian Thalhah bin Ubaidillah ini memiliki beberapa julukan. Ya, salah satunya di sini ada Asyahidul Hayy. Beliau digelari seorang syahid yang masih hidup. Ya, jadi orangnya masih ada, tapi gelar syahidnya sudah beliau dapatkan. Ini tentu keutamaan yang luar biasa. Kemudian ada Thalhah al-Khair, ya, Thalhah yang baik. Kemudian Thalhah al-Jaud, Thalhah yang pemurah. Ini kita pernah berkisah kemarin, beliau punya uang yang banyak, ya, ada 100.000, ya, 100.000 dinar. Kemudian beliau tidak bisa tidur. Kenapa? Karena banyak uang. Ya, jadi banyak uang itu nggak bisa tidur ternyata Thalhah. Kata istrinya, apa? Kenapa sih? Apa karena saya? Katanya. Jadi istri yang soleh itu begitu, Pak. Jadi kalau suami gundah gulana itu ditanya, apakah bapak ini gelisah karena saya? Itu bahkan ada cerita kan, Pak, seorang suami dipijitin kepala ku istri, itu dipijitin kepala nanti. Istrinya nanya, Pak, ya. Sekarang kan papa nikah sama mama, yang mijitin kepala itu mama, karena papa sakit kepala. Iya. Kalau dulu sebelum nikah yang mijitin kepala siapa? Kata suaminya, justru itu, Ma. Dulu papa sebelum nikah nggak pernah sakit kepala. Sekarang sudah nikah malah sakit kepala. Oh, berarti eta panyawatna aya di gigireunana rupina. Ya, jadi istri yang begitu, apakah karena saya, apakah karena ada permintaan dari saya yang terlalu berlebih sehingga membebani bapak? Begitu, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini pertanyaan yang dilontarkan oleh istrinya Thalhah. Kemudian jawaban Thalhah, sungguh Allah Subhanahu wa taala sudah mengirimkan wanita yang tepat untuk mendampingi hidupku, kata Thalhah begitu. Jadi romantis Thalhah ini. Tidak ada sedikit pun yang membuat aku seperti ini disebabkan oleh engkau. Terus ini nih uang kebanyakan katanya. Kumahakeun ya uang. Maka kata istrinya apa, ya sudah panggil saja teman-temanmu. Terus yang bagikan ke teman-teman. Dibagikan, Pak. Ternyata can seep, masih kena uring-uring. Dipanggil lagi temannya, kemudian dibagikan sampai habis. Baru setelah itu Thalhah ceria. Wajahnya bersinar, kemudian dia tersenyum. Kata istrinya, kenapa tersenyum? Sudah. Jadi itu luar biasanya Thalhah. Barangkali kita mah kebalikan sepertinya. Ya, Thalhah bin Ubaidillah ini luar biasa. Maka beliau itu seorang yang pemurah. Setiap kali beliau punya harta kekayaan lewat perniagaan, karena beliau itu jualan, itu selalu dibagikan ke sahabatnya, ke kerabatnya, ke tetangga. Beliau perhatikan. Makanya beliau punya gelar Thalhah al-Jaud, pemurah. Kemudian ada Thalhah al-Fayyad, ini sama ya, dermawan. Pemurah, beliau dermawan, ini luar biasa. Ini Thalhah bin Ubaidillah. Nah sekarang insya Allah malam hari ini kita sama-sama akan masuk ke salah satu sahabat yang mulia juga. Nah, ini namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Abi Waqqas itu pun ya, karena nama asli bapak beliau adalah Malik. Jadi ini nasabnya ketemu di Ka'ab bersama dengan baginda Rasul itu. Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdul Manaf bin Juhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab al-Quraisy. Ini al-Quraisy itu menandakan bahwa beliau berkebangsaan Quraisy, sama seperti bapak yang hadir saat ini. Ketika kita berangkat ke Tanah Haram, ketika mereka tahu kita dari Indonesia, maka biasanya suka ada gelar al-Indonesi, orang Indonesia. Nah, maka ada yang dari Garut, Al-Garuti. Nah, Pak Atep nih Al-Garuti, orang Garut. Pak Atep itu. Al-Garuti. Kemudian ada juga yang dari Betawi, itu Al-Batawi. Itu terkenal, ada ulama-ulama dari Betawi itu, Pak. Jadi mereka itu tidak menyebut Jakarta, Pak. Ya, karena kalau Jakarta ujungnya jadi nggak enak, Pak. Ya, Al-Jakar tak pakai i ujungnya jadi nggak enak, makanya mereka tuh lebih senang Al-Batawi. Ya, jadi Al-Jakarta, itu yang nggak enak lah. Punten kalau ada orang Jakarta di sini ya, makanya orang-orang Saudi itu tidak pernah menyebut Jakarta, mereka lebih senang menyebut Al-Batawi. Kemudian dari Banten Al-Bantani dan seterusnya, gitu. Nah, makanya ini Al-Quraisy. Ya, Al-Quraisy itu orang Quraisy, Al-Quraisyi itu berkebangsaan Quraisy. Yang luar biasa ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau masuk Islam itu di usia 17 tahun, Pak. Beliau ini masuk Islam di usia 17 tahun. Dan beliau itu putra bibinya Rasulullah, putra pamannya Rasulullah. Sa'ad. Ibunya Sofiyah.
Sofia bin Abdul Muthalib. Jadi bukan putra bibinya, berarti ini paman ya. Ini saat ini paman termasuknya pamannya Rasulullah SAW. Habib Mang kalau di kitab. Usia 17 tahun beliau masuk Islam dengan sebab informasi dari Abu Bakar Siddiq. Kemudian beliau masuk Islam. Ini orang yang kaya raya Pak ini, Sa'ad ini. Kemudian kedudukannya terhormat di kaum Quraisy saat itu. Ibunya ini Sofia tahu Pak. Kata ibunya, saya dengar kamu mengikuti agamanya Muhammad gitu. Iya Bu. Kamu tinggalkan kembali agama itu, kembalilah ke agama nenek moyang katanya. Kemudian kata Sa'ad, sungguh Bu, saya tidak bisa meninggalkan ajaran yang indah ini. Ajaran yang mengajarkan kebaikan. Ajaran yang membuat hati saya tentram. Kata ibunya apa? Ngancem Pak. Kata ibunya, ya udah, kalau kamu nggak mau meninggalkan agama itu, ibu mau mogok makan. Kata Sa'ad, nyamang gawe kuma ibu. Badai mogok minum, silahkan kuma ibu. Bener Pak, ibunya mogok makan. Ibunya mogok makan, nggak mau minum semalaman, nggak mau. Padahal yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah orang yang sangat berbakti. Luar biasa, tapi bab keimanan. Makanya bingung kan saat ini, ya Allah ya Rabb, ini bagaimana katanya. Tapi ini masalahnya masalah keimanan, masalahnya masalah akidah. Maka ada satu ayat Quran surah ke-29 ayat ke-8. Ini khusus yang kalau kita baca asbabun nuzulnya, ini ayat yang turun dengan asbab peristiwanya peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini ayatnya, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami wajibkan, ini wajib kepada manusia itu untuk berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapaknya. Jadi ketika kita sebagai seorang anak, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan ayah kita. Namun di sini ada kalimat wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, ya, termasuk salah satunya contoh kasusnya Sa'ad bin Abi Waqqas disuruh oleh ibunya untuk meninggalkan agama ini, ya, maka perintah Allah fala tuti'huma. Ya, janganlah kamu mengikuti keduanya. Jadi kalaulah kita punya orang tua, wajib hukumnya berbuat baik kepada kedua orang tua. Ketika ada salah satu kasus di mana naudzubillah summa naudzubillah, orang tuanya umpamanya seorang kafir, orang tuanya agamanya beda, kemudian anaknya diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, jadilah dia seorang mu'allaf, memeluk Islam, maka berbuat baik kepada orang tuanya tetap wajib hukumnya. Memperhatikan, memberi kebutuhan hidupnya. Tapi apabila keduanya atau salah satu itu memaksa untuk meninggalkan Islam, maka itu yang tidak boleh dituruti. Ya, kalau orang tuanya yang Nasrani umpamanya, ataupun yang Hindu umpamanya, yang agamanya selain daripada Islam, meminta pengen ini, pengen itu, pengen surabi misalkan, kasih, berbuat baik itu. Ya, akan tetapi di sini kalimatnya wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan kita turuti. Ya, begitulah perintah Al-Qur'an kepada kita. Saking apa? Saking berbuat baik kepada orang tua itu hukumnya adalah wajib. Nah, ibunya saum, ibunya mogok makan, ya, sampai keesokan harinya melemah, Pak. Badan ibunya itu melemah, lemas dan nggak makan, nggak minum. Ya, kata ibunya, tuh, mama terus lemas ya, mama udah lemah. Apakah kamu tega melihat orang tuamu seperti ini? Katanya. Ini hadisnya luar biasa ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai ibu katanya, demi Allah, andai engkau, ini ada dua riwayat Pak. Ada yang pertama kalimatnya itu, andai engkau memiliki 70 nyawa. Ada hadis yang kedua, andai engkau memiliki 100 nyawa. Jadi kalau ada yang memaparkan andai engkau memiliki 70 nyawa, itu ada
ada dalilnya. Atau pula ada ulama yang menerangkan ketika membahas bab Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian kalimatnya, wahai ibu demi Allah, ada yang kau memiliki 100 nyawa, itu pun sama ada ada dalilnya. Nah, ini yang dicantumkan di sini adalah anda yang kau memiliki 70 nyawa yang keluar satu demi satu, ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk selama-lamanya. Ini luar biasa keteguhan seorang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini sebelum masuk cahaya Islam ke relung hatinya, pekerjaan setiap hari karena beliau ini seorang anak kaya raya, pekerjaan sehari-harinya beliau itu menajamkan anak panah, ujung panah beliau tajamkan, kemudian beliau kencangkan busurnya, dan setiap hari pekerjaannya adalah memainkan panah. Jadi memanah setiap hari pekerjaannya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat yang piawai dalam memainkan panah. Ya, bahkan menurut beberapa ulama, sering kita bahas di majelis yang mulia ini, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan satu anak panah itu bisa menembus jantung 4 orang. Itu saking kencengnya, Pak. Jadi Bapak nanti boleh googling, itu ada panah Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai detik ini pun ada. Itu panahnya itu nggak pakai tali begini, Pak, kayak huruf C. Nah itu nanti kalau pakai tali, yang C itu dibalikin jadi ke sini. Nah, jadi betapa kencangnya itu talinya panah itu, karena dari gini lengkungnya ke sini, kemudian ditarik ujungnya, ditarik, sehingga si bentuk busurnya jadi begini. Nah lengkung begini. Ini tadinya seperti huruf C. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena panahnya kencang, ya, kemudian selalu tepat sasaran. Bahkan ketika perang Uhud pun, ya, apa sabda Rasulullah SAW? Mereka bilang, Rasulullah bilang kepada para sahabat, anak panah engkau berikan kepada Sa'ad. Anak panah engkau berikan kepada Sa'ad. Kenapa? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ketika menembak musuh yang ingin mendekati Rasulullah itu selalu tepat sasaran. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas pernah melihat Rasulullah. Ketika beliau sedang memanah, dilihat Rasulullah SAW itu sedang ngeberesin anak panah, kemudian dikasih ke Sa'ad bin Abi Waqqas. Kata Rasulullah, silakan kamu tembak. Silakan kamu tembak. Bahkan pernah Rasulullah SAW, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, itu memberikan anak panah yang tidak ada matanya, Pak. Jadi besinya yang di depan itu patah. Tapi Rasulullah tetap berikan. Kata Rasulullah, panahlah dengan ini. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, apakah ini akan kena? Kamu coba, katanya. Ya, makanya ada ayat kan begitu. Ketika melempar bukan kita yang melempar, akan tetapi siapa yang melempar? Allah lah yang melempar. Ya. Jadi wajar kalau misalkan kita melihat ada pertempuran kaum muslimin yang sedikit melawan kaum kafir yang banyak, Allah menangkan karena panahnya yang dilesatkan itu bukan semata-mata manusia yang melesatkan anak panah itu, tapi Allah lah yang melesatkan itu. Ternyata ditembakin tuh si anak panah yang patah ujungnya, yang tajamnya itu bagian tajamnya patah, ditancapkan dilesatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, itu bisa menembus 2 orang sekaligus ke belakang. Itu luar biasa. Jadi keutamaan Sa'ad bin Abi Waqqas itu memang dari dulu beliau, ya, dari usia menginjak usia remaja, hobinya beliau itu adalah memainkan panah. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang penembak jitu. Nah, ini sekilas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian masuk dulu ke sini. Ini ada hikmah dan pelajaran. Nanti kita akan bahas lagi sedikit tentang Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Bapak biasanya suka ada yang memotok, apa enggak? Ini luar biasa, Pak. Hikmah dan pelajaran dari kisah Sa'ad adalah berbuat baik kepada orang tua itu adalah perintah agama. Meskipun mereka berbeda agama dengan kita, mentaatinya itu hukumnya wajib. Kecuali jika menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada kepatuhan pada makhluk dalam menurakai Al-Khaliq. Ya, kalau dalam bahasa hadisnya la ta'ati fil maksiat, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat. Ya, termasuk dalil itu berlaku pula kepada pemimpin. Manakala pemimpin sudah memerintahkan kita untuk bermaksiat, maka tidak ada ketaatan kita kepada pemimpin. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Beliau mencontohkan kepada kita tentang keutamaan birrul walidaini. Bahkan ayat tadi itu turun dengan asbab kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa yang namanya birrul walidaini luar biasa?
Amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla setelah sholat. Ini ada di dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi Adabul Mufrad itu boleh nanti takmir barangkali mencari kitab ini disusun oleh Imam Al-Bukhari. Itu kumpulan tentang adab. Nah, kumpulan tentang adab sudah diterjemahkan. Alhamdulillah sekarang sudah banyak terjemahannya. Itu judulnya Adabul Mufrad, adab-adab yang baik. Dan ternyata bahasan pertama, Pak, dari sekian banyak bahasan tentang adab, bahasan pertama itu adalah adab kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Ditanya, satu waktu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ya katanya, ayul ahabul a'mal indallah. Amal apa ya Rasulullah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Ya, kemudian kata baginda Rasul apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah jihad fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Ya, kemudian kata Rasulullah apa? Salat tepat waktu. As-salatu fi waktiha, salat tepat pada waktunya, awal waktu. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidaini. Ya, jadi jihad, salat, kemudian birrul walidaini. Maka amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla setelah salat itu adalah birrul walidaini. Sementara kita pahami bahwa sholat itu adalah pokok dalam ibadah. As-sholatu fil ibadah karra'si fil jasad. Sholat di dalam ibadah itu seperti kepala di jasad kita. Orang tidak punya kaki, beliau masih bisa hidup. Termasuk salah satu jamaah yang mulia ini Pak Husni, kena musibah beliau ya. Kakinya kenapa ini Pak naik tangkil gitu Pak Husni Allah berikan ujian berupa sakit di kaki, semoga Allah segera menyembuhkan rasa sakitnya dan semoga rasa sakit yang beliau derita ini menjadi asbab diampuninya dosa-dosa Pak Husni, amin ya Allah ya rabbal alamin. Orang tidak punya kaki itu masih hidup, orang tidak punya tangan masih hidup, bahkan ada orang yang tidak punya tangan, dua-duanya pekerjaannya adalah tambal ban. Kita saja yang komplit kita nambal ban mah hesek. Ya. Tapi ini luar biasa, itu ada Pak. Saya pernah satu waktu ke daerah Cimaung sana. Ya, kemudian di perjalanan itu ban bocor, begitu dilihat oh ada tambal ban. Pas dicek ternyata beliau yang tambal ban itu tidak punya tangan Pak. Bisa dengan apa? Dengan kaki. Dengan kaki. Allahu Akbar. Jadi itu menjadi bahan tafakur bagi kita, luar biasa. Ketika Allah kurangkan dia dari tangannya, Allah lebihkan dari sisi yang lain, kakinya bisa mengerjakan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh tangan. Sementara kita saja yang punya tangan komplit seperti ini nggak bisa Pak. Kadang-kadang kita memasak oke tutung kenehnya gosongin. Padahal tangan kita komplit. Ada orang juga yang tadi tidak punya kaki, dengan tangan beliau bisa mengerjakan apapun. Tapi kebayang kalau ada orang yang hadir di Masjid Jabal Rahmah tidak punya kaki, kita tidak kaget. Kalau ada orang yang hadir di majelis yang mulia ini tidak punya tangan, kita juga tidak kaget. Tapi seandainya ada jamaah yang hadir saat ini tidak ada kepala. Horor Pak. Kata Pak Twinto, ini siapa kok nggak ada kepalanya nih? Ya, kita bisa apa? Kaget Pak, kenapa? Ini saking pentingnya ibadah, saking pentingnya kepala di tubuh kita itu. Kenapa? Ini identitas kehidupan kita. Ketika kepalanya di Saudi, di Masjid Qisas di Jeddah itu ada Masjid Qisas. Kalau ada orang yang dikisos tangan, dipotong tangannya, itu dia masih bisa hidup. Tapi kalau orang sudah dipancung, dipenggal lehernya, ya sudah itu dipastikan beliau wafat. Makanya sholat itu, kata ulama, sholat di dalam ibadah itu sama pentingnya seperti kepala di tubuh kita, identitas Pak. Makanya sabda Rasulullah SAW cukuplah pembeda ya, antara seorang muslim dan seorang kafir itu manakala dia meninggalkan sholat. Ya, maka ada ulama yang menghukumi orang yang meninggalkan sholat itu termasuk ke dalam kekafiran, mengingkari. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jadi sholat ini adalah ibadah yang paling Allah cintai dan ternyata ada ibadah yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla setelah sholat itu yaitu birrul walidaini. Kemudian mustajab dalam doa. Nah, ini orang tua itu luar biasa mustajab dalam doa. Dan ini ada kisahnya Pak, Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini ngikutin Rasulullah terus. Sampai malam-malam Pak Rasulullah tertidur, terjaga Rasulullah. Kata Aisyah, ini setelah di Madinah. Ya Rasulullah katanya, iya. Kenapa engkau nggak bisa tidur? Iya nih.
Biasanya ada yang jagain saya katanya kalau tidur. Terus ini kayaknya nggak ada yang jaga. Tiba-tiba dari luar ada suara, Pak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak, ya Rasulullah, insya Allah setiap malam saya selalu jagain engkau. Oh, di luar siapa katanya? Saya Sa'ad ya Rasulullah. Allahu Akbar, engkau ya Sa'ad? Iya. Semoga Allah merahmatimu ya Sa'ad. Rasulullah tertidur dengan pulas, kata Aisyah begitu. Sampai Aisyah mendengar suara nafasnya Rasulullah. Ini bukan mendengkur, tapi ada suara nafas. Saking pulasnya Rasulullah. Sa'ad bin Abi Waqqas itu punya kedudukan luar biasa, menjaga Rasulullah ketika Rasulullah tertidur. Sampai satu waktu, ini Sa'ad ditanya oleh Rasulullah. Sa'ad katanya, iya. Saya ingin berdoa kepada Allah. Oh terus ya Rasulullah, engkau mau minta apa katanya? Saya mau mendoakan engkau kepada Allah. Nah, ini kalau bapak-bapak yang ada di sini termasuk saya ketika ditanya mungkinnya ke Rasulullah. Ceng Idris, iya. Saya ingin berdoa, saya akan berdoa kepada Allah. Saya akan mendoakan engkau. Apa yang kau minta? Kita mau pasti Pak. Ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya menjadi penghuni surga tanpa hisab. Barangkali kita seperti itu. Tapi Sa'ad itu cerdas, Pak. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya Rasulullah, iya. Tolong doakan kepada Allah agar setiap doa-doaku Allah kabulkan katanya. Luar biasa. Jadi kalau kita minta kepada, misalkan Rasulullah menawari kita, kita ini sekedar percontohan. Kalau Rasulullah minta kepada kita, oh ya Rasulullah saya ingin masuk surga, sudah satu aja Pak, surga ya Pak. Tapi Sa'ad itu cerdas beliau. Kata Sa'ad, ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar setiap doa-doa yang saya panjatkan itu Allah kabulkan. Rasulullah tersenyum Pak. Kemudian kata Rasulullah apa? Allahu Akbar. Engkau sungguh cerdas. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, hamba meminta kepada engkau agar setiap doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas engkau kabulkan. Maka betul Pak, doa-doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu tidak ada yang tidak Allah kabulkan. Kenapa? Karena dimintakan oleh baginda Rasul agar doa-doa Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikabulkan. Luar biasa. Makanya orang saat itu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah mulai siap-siap berdoa itu takut Pak. Wah, kayaknya nggak doakan saya. Jangan-jangan ke saya. Kenapa? Karena satu waktu Pak. Ini luar biasa. Satu waktu Sa'ad bin Abi Waqqas ini orang yang berjasa ketika peperangan Qadisiyah. Peperangan Qadisiyah itu adalah peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang Persia. Agamanya Majusi. Qadisiyah itu kalau sekarang itu Irak dan Iran. Kalau sekarang itu Qadisiyah. Saat itu di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin pasukan. Ya, berperanglah dengan Raja Hurmuzan saat itu. Berangkat. Ketika berperang, Sa'ad bin Abi Waqqas ini luar biasa. Yang beliau dengan strateginya yang hebat, ya, bisa memenangkan peperangan itu. Singkat cerita, dijadikanlah Sa'ad bin Abi Waqqas itu gubernur di wilayah Qadisiyah. Ya, di Persia, dijadikan gubernur. Ada laporan Pak. Ya, ada Usamah nama orangnya. Usamah ini bikin surat. Ya, di dalam suratnya, ya Amirul Mukminin katanya. Jadi ada surat kaleng ke Umar bin Khattab tidak mengatasnamakan Usamah, tapi dia mengatasnamakan penduduk Qadisiyah. Kami yang berada di Qadisiyah, kami yang berada di Irak dan Iran kalau sekarang itu tidak suka dengan kepemimpinannya Sa'ad bin Abi Waqqas karena dia itu orang yang tidak adil dan sholatnya jelek banget katanya. Datang ke Umar. Umar itu luar biasa Pak. Umar adalah pemimpin yang ketika ada kritikan, ada masukan, ada keluhan dari rakyatnya itu paling gercep, ya, gerak cepat kalau zaman sekarang tuh gercep. Beliau langsung Pak. Umar itu langsung dicopot saat itu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Umar begitu kalau ada keluhan dari masyarakat tentang pemimpinnya langsung dicopot dulu. Jadi dicopot dulu, diganti dengan yang baru investigasi. Jadi tidak ada investigasi ketika dia masih jadi pemimpin. Pertanyaannya kenapa? Karena ini cerdasnya Umar. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, tertuduhlah dia, kemudian diinvestigasi, dia masih punya power. Dia masih punya kekuasaan. Maka bisa saja dia menggerakkan orang-orang yang ada di bawahnya untuk melindungi kesalahannya. Itu Umar begitu. Tapi kalau orang ini dicopot dulu, jadi rakyat dulu, sudah dia tidak punya kekuasaan apapun. Dicopot dulu, beliau turunkan, kemudian PLT naik. Pak Nasa dicopot, kamu ada kasus. Nah, apa maka dicopot tuh? Pokoknya kamu ada kasus, saya copot dulu. Sekarang posisi kamu rakyat, kamu tidak punya akses ke pengadilan, kamu tidak punya akses ke militer, kamu tidak punya akses kemana-mana karena kamu posisinya adalah sebagai rakyat biasa. Udah, Pak. Naikkan dulu PLT. Baru di situ ada proses investigasi. Itu Umar hebatnya. Nah, ketika proses investigasi,
Umar mengirimkan orang-orang. Ketika dikirimkan orang-orang, ditanya, tiap masjid itu ditanya, Pak, ya, apakah masjid ini sering dikunjungi oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Oh iya, beliau itu gubernur yang luar biasa katanya Pak. Luar biasa, iya, beliau itu adil, beliau luar biasa. Terus kalau sholat gimana? Sholatnya itu luar biasa katanya. Sholatnya itu lama bacaannya, dan kami pun terhanyut dengan bacaannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus investigasi lagi Pak, setiap masjid, sampai ada Masjid Al-Bar di mana? Di Irak. Di situ ada Usama. Ditanya, ketemu dengan Usama. Kata orang ini, Pak, Adi Sa'ad sok sering ke masjid ini? Oh, Sa'ad bin Abi Waqqas ya? Iya. Gubernur kita itu. Iya. Terus gimana Pak? Itu orangnya tidak adil. Orangnya tidak adil. Kalau ada pembagian itu tidak pernah membagikan dengan rata. Bahkan sholatnya pun sangat jelek. Cepet banget sholatnya. Nggak jelas sholatnya. Begitu. Oh, dari sekian banyak yang diwawancara, yang diinterview, hanya satu orang itu Pak. Yang suaranya negatif kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kembali ini utusan ini ke Umar. Amirul Mukminin, ini data-datanya begini, yang ini begini, tapi hanya satu orang, satu masjid, dan ada satu orang di sini namanya Usamah katanya. Beliau bilang gini. Dipanggil Pak. Saat dipanggil, kata Umar, Sa'ad, ya, tahukah engkau kenapa engkau aku turunkan jabatanmu? Kenapa Amirul Mukminin katanya? Saya tidak tahu. Ada laporan, surat datang kepadaku, kamu itu orang yang tidak adil, kamu itu orang yang sholatnya jelek. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, demi Allah katanya, ya Amirul Mukminin, saya itu selalu mengikuti sholatnya Rasulullah SAW. Dan saya menjalankan sholatnya itu sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Rokaat pertama itu bacaannya surahnya lebih panjang dari rokaat kedua. Rokaat kedua lebih panjang dari rokaat ketiga dan keempat kalau sholat yang 4 rokaat. Tidak ada sedikit pun katanya. Oh begitu ya. Tapi ada laporan katanya. Dari siapa? Dari Usama. Oh Usama katanya. Bagaimanakah kisah Usama? Kita akan lanjutkan setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya kita akan lanjutkan kembali. Ya, masih di mana di kisah tentang Usama ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan kisah kita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Tadi kita sampai di kisah antara Sa'ad dengan Usamah. Usamah namanya Usamah bin Qatadah, Pak. Namanya Usamah bin Qatadah. Ya, beliau dari Qadisiyah. Beliaulah yang saat itu Usamah bin Qatadah inilah yang melaporkan kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab. Nah, ketika data-data ditunjukkan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas pun melakukan pembelaan dengan cara beliau bilang bahwa ya, selama ini saya tidak pernah berbuat zalim setahu saya katanya. Setiap ada apapun itu pembagian saya bagikan dengan rata, dengan adil. Ya, meskipun definisi adil itu di dalam Islam, definisi adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, itulah yang namanya adil. Jadi kalau kita memang nyimpen topi di kaki, nah itu kita sudah berbuat tidak adil sebetulnya. Kenapa? Karena kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sama ketika kita umpama punya anak 3, yang satu TK, yang satu SD, yang satu SMA umpamanya, ya, maka adil di situ bukan berarti sama rata, ya, tapi yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau SD atau TK dikasih bekal 10.000 itu gede bagi TK, besar. Ya, tapi yang SMA, apalagi yang kuliah umpamanya dikasih bekalnya 10.000, dah yang adil teh ya 10. Nah, sebetulnya itu tidak adil. Kenapa? Karena yang namanya adil itu definisinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya saat ini kita sering ditunjukkan atau sering diperdengarkan tentang kalimat ketidakadilan itu sedang ditunjukkan. Oh, gitu. Ya, ada seorang perempuan, kemudian ya, beliau menegur suami yang pulang dalam keadaan mabuk, malah istrinya yang mau dipenjara, kan gitu Paknya. Alhamdulillah. Nah, meskipun sekarang sudah bebas katanya, malah balik lagi tuntutannya kepada suaminya. Seandainya itu betul dilakukan, istri yang menegur suaminya mabuk kemudian dihukum, wah ini luar biasa Pak.
Ya, jadi kamu bakal marah rabuk sadayana ada. Naudzubillah min dzalik. Itu hanya sekedar contoh saja. Nah, kemudian kata siapa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa orangnya katanya yang bilang bahwa saya ini tidak adil, tidak amanah, bahkan sholat saya itu jelek. Siapa? Kemudian disebutkanlah namanya Usamah bin Qatadah. Maka diangkat Pak, tangan Sa'ad bin Abi Waqqas diangkat. Kemudian beliau bilang begini, kata Sa'ad bin Abi Waqqas dalam doanya, ya Allah katanya, kalau seandainya Usamah bin Qatadah itu memang benar dan saya yang salah, maka panjangkan umurnya Usamah bin Qatadah, berkahi rizkinya, jangan pernah engkau jadikan dia orang yang serba kekurangan. Kemudian jadikan dengan usia yang panjang itu harum namanya. Tapi sebaliknya ya Allah katanya. Gitu kata siapa? Kata Sa'ad. Kalau ternyata yang salah itu adalah Usamah bin Qatadah dan yang benar itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, saya mohon kepada engkau ya Allah, panjangkan usia Usamah, sempitkan kehidupannya, jadikan rezekinya menjadi rezeki yang tidak penuh dengan keberkahan. Ya, sempitkan kehidupannya, kemudian jadikan dengan asbab panjang umur dia terkenal dengan keburukannya. Katanya, oh, luar biasa. Itu doa itu Umar bin Khattab langsung merinding, kata Umar bin Khattab, waduh, itu doa yang teu cida-cida teuing itu. Henteu dah berbanding. Berbanding kalau memang dia yang benar, dia panjang umur, rezekinya melimpah, rezekinya berkah kan begitu. Kemudian harum namanya karena kebaikannya. Ya kalau ternyata dia salah, sama. Saya minta umurnya panjang, tetap kok tidak jadi maut hari tak keneh gitu. Tapi ya saya minta apa? Hidupnya sempit, rezekinya ya tidak berkah. Kemudian jadikan dengan asbab panjang umurnya, dia terkenal dengan keburukannya. Dan ternyata benar Pak, ada laporan. Di kemudian hari ini ada laporan dari orang-orang yang datang ke Qadisiyah, itu ada tua renta, Pak. Saking tuanya dia panjang umurnya sampai keningnya itu nutup karena mata. Ini kebayang tarang, kulit tarang. Ya sudah kita Pak rawun gitu. Halis para ranjang, Bapak dulu pernah nonton film Sioko, ayah gini-gini halisnya para ranjang. Itu kurang lebih begitu Pak. Alisnya putih, kemudian keningnya turun, matanya hampir tidak terlihat. Setiap hari apa kerjanya? Meminta-minta. Setiap hari meminta-minta. Dia tidak punya pekerjaan, meminta-minta kerjaannya. Dan ketika meminta-minta pun orang jadi sebel. Kenapa? Setiap punten-punten ini di dalam kitabnya begitu diceritakan. Setiap kali dia menemukan seorang perempuan, maka tangannya itu apa Pak? Colak-colek. Makanya di pasar itu terkenal aki-aki furunyus gitu. Namun dia udah aki-aki cunihin gitu. Jadi terkenal itu bukan kebaikannya, tapi yang terkenal itu apa? Keburukannya. Itulah hebatnya doa siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Satu waktu nih. Ini Umar pun, ini ada kisah lucu antara Umar dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi nunamina Umar bin Khattab, beliau seorang pemimpin, masya Allah, jazakallah khair, jazakallah khair. Umar bin Khattab ini seorang pemimpin, tapi Pak, pamitos Isya, kalau setelah Isya, itu Umar bin Khattab selalu dia bawa tongkat Pak, jadi bawa tongkat kemana-mana. Nah setelah Isya, itu beliau keliling kampung Pak, keliling kampung setelah Isya. Kalau kita mah barangkali jam segini lah, jam 8 atau jam 9-an lah. Beliau keliling kampung, ya, kemudian beliau bawa tongkat. Nah, kalaulah beliau melihat ada orang-orang yang berkumpul, ya, ada orang yang berkumpul, maka beliau tegur. Nih kata Umar, sedang pada ngapain ini nih, ngumpul-ngumpul? Oh ya Amirul Mukminin, kami sedang takziah. Ada orang yang wafat. Allahu Rabbuna. Maka Umar bin Khattab pun ikut takziah di situ, berkumpul dengan orang-orang. Atau ditanya, ada apa ini sedang ngumpul? Ya Amirul Mukminin, ada tetangga kami sedang sakit. Barangkali orang yang sakit ini butuh sesuatu sehingga kami bisa bantu. Maka Umar hadir di situ Pak, sampai subuh Umar. Jadi kalau ada yang sakit, ada orang yang nungguin, Umar hadir. Kebayangnya pemimpin kita luar biasa seperti itu, keliling. Ada orang yang wafat, beliau pun standby di situ. Nah, kalau misalkan ada yang lagi ngumpul, kemudian ketika ditanya, "Hei, lagi pada ngapain ini kumpul-kumpul?" "Ah, biasa wae nuju nongkrong-nongkrong." Maka isi tongkatnya Pak itu apa? Dibabuk-babukan Pak, dipukul-pukulin. Umar itu, pulang kalian katanya. Dan ujung ngalariung diusir. Loh, kenapa kami suruh pulang?
Pulang kalian, tidur cepat. Bagaimana mungkin kalian akan bangun di sepertiga malam? Ya, bagaimana mungkin kalian akan kuat beribadah manakala jam segini kalian masih keluyuran? Jadi Umar mah gitu Pak, nu ngalariung mun anu teu jelas, dibabukan. Tah engke mata kena hati-hati. Bisi Pak Husni nu ngalarumpul di ditu. Datang pemimpin. Pada ngapain ini? Lagi mau pada ngaliwat. Ya cek pemimpin tanya, enggak satu, ngiluan saya. Pemimpin agama yang lewat. Nah, jadi ketika ini diuji Pak, suruh pulang, tidur kalian katanya. Tidur supaya apa? Supaya kalian bisa istirahat, supaya ibadah kalian bisa mantap. Nah, itu pekerjaan Umar, Pak. Satu waktu ada hamba sahayanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, ada hamba sahayanya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu dikasih pakaian baru, Pak. Ku Sa'ad teh. Nah, hujan, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala turunkan keberkahan dengan asbab hujan ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga Allah memberikan kita keberkahan. Amin ya Allah. Nah, pembantunya Sa'ad bin Abi Waqqas itu dikasih pakaian baru, Sa'ad. Ketika dikasih pakaian baru senang, Pak. Itu senangnya bukan main ini. Hamba sahayanya itu. Ketika dia pakai, ya, kemudian ada angin. Ketika pakaian barunya terkena angin, maka bagian sebelah sini tersingkap. Ya. Terus teh kalau bahasa kita mah nyantol atau nyangken gitu Pak. Nyangken ke ke benda lain sehingga si oratnya terlihat. Dia lagi kerja, oratnya terlihat. Umar lewat Pak. Ketika Umar lewat, hei hamba sahaya katanya. Iya Amirul Mukminin ada apa? Di sini kamu. Iya ada apa? Itu kamu tidak lihat. Orat kamu terlihat katanya. Oh ya Amirul Mukminin saya tidak tahu kalau orang saya terlihat katanya. Kamu ini harus dihukum. Dipukul sekali, Pak. Ya, begitu dipukul sekali gitu kelihatan ku Sa'ad bin Abi Waqqas. Plak, pas plak datang Sa'ad. Kata Sa'ad, "Hei Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan?" katanya. "Saya sedang menghukum hamba sahaya engkau." "Kenapa?" "Hamba sahayamu terlihat oratnya." Kata Sa'ad, "Apakah kamu sengaja membuka oratmu?" "Tidak, Tuan. Saya sedang bekerja, tiba-tiba pakaian saya ini tersingkap oleh angin sehingga orat saya terlihat." Katanya. Apa kata Sa'ad? "Hei Umar, jangan mentang-mentang kamu pemimpin, main hukum aja, main pukul-pukul aja. Nggak bisa yang kayak gini nggak boleh dibiarin. Mau mukul sekali lipat, pas pukulnya ditahan sama Sa'ad, kena ke tangannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Plek. Kata Sa'ad, "Kenapa kamu sekarang mukul saya?" Kata Umar, kamu menghalang-halangi seorang pemimpin sedang menghukum orang yang bersalah." Akhirnya apa Pak? Sa'ad ngangkat tangan. Cek Sa'ad ya, yang sudahlah saya berdoa saja kalau kayak gitu. Menuju doa ke Umar, diudak Umar. Tar dulu katanya. Mau ngapain kamu? Saya mau doa kepada Allah katanya. Sudah. Hukum saya. Silakan sekarang kisos katanya. Tadi saya pukul pembantu kamu, sekarang ambil hamba sahaya kamu, suruh pukul saya. Udah, kamu jangan berdoa kepada Allah katanya. Takut Umar. Umar pun takut dengan doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenapa? Karena doa-doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini dikabulkan Allah. Ini luar biasa. Ya, makanya siapapun itu orangnya, termasuk seorang Umar, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sudah menengadahkan tangan, nah itu sudah panik semuanya. Iya doakan saya. Gitu ya. Itulah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalaulah saat ini pun masih ada Sa'ad bin Abi Waqqas, pasti kok sadarieun. Gitunya. Sok sia didoakan. Takut semua orang. Nah, maka ini saya ada seorang guru sekaligus sahabat. Ini beliau mengajarkan Pak, mengambil pelajaran dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ditawari oleh Rasulullah SAW, saya mau berdoa kepada Allah tentang engkau. Apa yang kau minta? Maka Sa'ad memintanya apa? Ya Rasulullah, tolong mintakan kepada Allah agar setiap doa saya Allah kabulkan. Maka ada seorang teman yang bilang, katanya, iya. Di Saudi itu kan ketika kita datang ke Masjidil Haram itu ada tempat-tempat mustajab. Iya, saya bilang. Kira-kira doa apa yang akan Ceng panjatkan? Ya, yang pertama saya akan memanjatkan doa supaya dosa-dosa saya diampuni. Betul. Terus saya minta agar keluarga saya diberangkatkan ke tempat ini. Betul. Terus beliau masih tahu Pak, ada satu doa ya, yang simpel bahasanya, tapi setelah diamati itu mengikuti kecerdasannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa doanya? Doa Pak di tempat-tempat mustajab.
Ya Allah, hamba mohon kepada Engkau, kembalikan lagi hamba ke tempat ini. Kembalikan lagi hamba ke tempat ini, kembalikan lagi hamba ke tempat ini. Terus itu diulang-ulang. Sama seperti doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau tidak minta surga, beliau tidak minta apapun itu, beliau cuma minta, tolong ya Rasulullah, mintakan kepada Allah agar doa-doa saya dikabulkan. Maka sama, ketika kita minta di sana, ya Allah kembalikan lagi hamba ke tempat ini. Besok lusa Pak, balikin lagi ke sana. Kenapa? Karena doa kita minta dibalikin lagi kemana? Ke depan Ka'bah, Masjidil Haram, ke Raudhah. Nah nanti kalau Bapak ke sana lagi, minta lagi, ya Allah, kembalikan lagi saya ke tempat ini, ya Allah, terus Pak. Jadi kalau luar biasa kamu minta nanti, supaya kita balik lagi. Nah itu jadi ada doa-doa yang memang luar biasa. Salah satunya adalah doa yang dipanjatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu adalah doa yang tidak akan pernah terdoa. Kita kembali lagi ke sini. Mustajab dalam doa, ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah orang yang mustajab dalam doa-doanya. Termasuk keutamaan birrul walidaini pun mustajab dalam doa. Kalau kita tidak bisa seperti Tolha, karena Tolha sudah didoakan oleh baginda Rasul, bagaimana supaya kita punya keutamaan setiap berdoa kita diijabah oleh Allah Azza wa Jalla? Maka salah satu amalannya adalah birrul walidaini, berbakti kepada orang tua. Satu waktu ada seorang teman yang beliau beranjak hijrah. Beliau sudah mulai mempelajari Islam, kemudian beliau berguru kepada seseorang. Ketika ketemu, Pak, saat itu sedang Qiyamul Lail, beliau bilang, "Ceng iya, sekarang saya baru paham." Katanya, "Apa saja?" Ternyata yang harus kita utamakan itu adalah guru, katanya. Allahu Akbar. Kenapa saya bilang? Karena dengan asbab guru kita bisa tahu tata cara ibadah. Karena dengan sebab guru kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena dengan sebab guru kita bisa tahu memuliakan orang tua. Karena dengan sebab guru kita bisa mentaati Allah. Maka guru itulah yang luar biasa. Masya Allah, saya bilang, luar biasa lah. Iya, Cengki. Terus kalau seandainya saya bilang ada panggilan antara orang tua dan guru, maka siapa yang akan antum utamakan? Saya akan mengutamakan guru saya. Kenapa? Ya karena saya bisa tahu agama ini dari guru saya. Oke. Ya, waktu itu kita dialog, kita diskusi. Saya bilang, boleh kalau misalkan kita diskusi, boleh katanya. Ada definisi guru itu apa? Saya bilang. Guru itu yang mengajarkan sesuatu. Kalau guru yang mengajarkan tentang keagamaan, maka kita sebut ya guru agama atau ustadz. Kalau guru yang mengajarkan tentang kuliner, memasak, chef dia, maka dialah guru memasak. Kalau guru yang mengajarkan kita bisnis, dialah guru bisnis dan seterusnya. Oh, berarti makna guru adalah seseorang yang mengajarkan sesuatu. Ya, oke, sip kalau gitu. Dan sepakat ya, yang pertama kali harus ditaati itu adalah guru. Ya, saya tanya sekarang. Yang pertama kali ngajarin kamu jalan kaki siapa? Orang tua, kata. Oke. Yang pertama kali ngajarin kamu pakai baju, tangan kanan dulu, ini dulu, itu dulu, baca bismillah itu siapa? Orang tua. Yang pertama kali ngajarin kamu makan itu siapa? Orang tua. Yang pertama kali ngajarin jangan bohong, harus jujur itu siapa? Orang tua. Yang pertama kali ngajarin kamu Fatihah siapa? Orang tua. Berarti orang tua itu selain orang tua sekaligus apa? Guru, katanya. Kalau memang kita harus berbakti kepada guru, maka guru pertama kita itu siapa, Pak? Orang tua. Suka tidak suka, terima tidak terima, guru pertama kali kita itu orang tua yang mengajarkan kita apapun, Pak. Makanya duduk ya, makanya duduk pakai tangan kanan, itu dia lagi ngajarin Pak ke kita. Loh, itu sepatu kok disimpan di kepala, di bawah. Nah, sepatu itu nggak boleh di kepala ya, itu buat di kaki, itu lagi ngajarin. Ini mainan siapa? Mainan aku? Enggak, Bapak nggak pernah beliin kamu mainan ini. Coba jujur, mainan siapa itu? Oh, mainan teman. Kamu jujur ya, jangan pernah bohong. Nggak boleh lo bohong-bohong, dosa. Itu lagi ngajarin, Pak. Nah, sekarang tiba-tiba diklaimlah bahwa yang mengajarkan apapun itu adalah guru dia saat ini. Sehingga orang tua itu dikesampingkan. Ini kita tidak pakai dalil. Nah, kita pakai pendekatan secara definisi guru. Dan guru itu yang mengajarkan sesuatu. Orang tua kita yang mengajarkan. Barulah kita masuk ke dalil, saya bilang. Ada dalam Al-Quran pernah mendengar kalimat birul syekhana atau birul ustaduna.
Berbaktilah kepada ustaz, berbaktilah kepada guru. Tidak, yang ada itu apa, Pak? Birrul walidaini. Bahkan An-Nisa ayat 36 itu jelas tegas mengajarkan kepada kita. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama itu kita diwajibkan untuk beribadah kepada Allah dan ibadahnya tanpa ada kesyirikan di dalamnya. Karena saat ini alih-alih ibadah itu ternyata di dalamnya mengandung kesyirikan. Kesyirikan dibalut dengan ibadah. Pakai sorban, pakai imamah, pakai gamis seperti Pak Haji, Pak Tinto. Tapi pekerjaannya apa? Pemburu hantu. Dulu empatan ke kuburan, Pak, mama botol, hantu ditarik-tarikan dulu pernah ada tuh kayak begitu. Nah, kadari itu kumaha caritana. Atau saat itu botol bekas teh laku, Pak, dan dipakai newakan juri berenanya gitu. Ini cek juri teh emang orang gawe kudu asup kana jero botol. Ya, dunia teh masih kena luas, cek juri beureun kitu Pak, mun juri bisa ngomong. Tapi kan eta, Allahu Akbar. Apakah seperti itu? Nauzubillah min dzaliknya. Banyak sekarang itu ibadah-ibadah, syirik-syirik yang dibalut dengan ibadah. Muncullah nama-namanya itu apa? Penasehat spiritual, ya, panarosan, AA itu, AA ieu, ya. Nauzubillah. Nah, kita diajarkannya apa? Ya Ustaz, ya sudah Ustaz yang mengajarkan apa? Agama yang mana? Yang sesuai. Diajarkan oleh baginda Rasul. Pegangannya dua, Al-Qur'an, As-Sunnah. Ada itu apa lagi? Ada ijma ulama, qiyas, ya, dan seterusnya. Sudah. Kalau tidak ada di situ, ya sudah. Kita cari ulama-ulama yang berijtihad tentang bab itu. Gitu. Makanya Allah itu tegas dalam Al-Qur'an, wa'budullaha ibadahna ka Allah wa la tusyriku bihi syai'a, jangan pernah menyekutukan apapun itu. Nah, kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana apa? Jadi tetap setelah Allah itu ada siapa? Orang tua. Orang tua itu nomor 2. Allah dulu baru ke orang tua. Setelah itu siapa? Karib kerabat. Siapa karib kerabat? Kakak, adik, paman, uwa. Itu karib kerabat. Baru setelah itu siapa? Anak yatim. Kalau kita ingin berbuat baik itu rututannya begitu. Allah, orang tua, karib kerabat, anak yatim, fakir miskin, kemudian tetangga dekat. Tuh tetangga, Pak. Dan tetangganya yang dekat. Ulah areka RW 30 masihan gitu. Tuangan teh. Yang Pak Atep nggak boleh kambing, Pak. RW 30 mah dibagi. RW sendiri enggak. Tampolana Pak Atep cenah beureun kitunya. Tetangga dekat, baru setelah tetangga dekat, tetangga jauh. Tuh, jadi ada runtutannya. Setelah itu apa? Yang ke-8, wasahibi bil dzanbi, sahabat. Jadi sahabat itu nomor 8, Pak. Urutannya teh. Ari kita mah beda kadang-kadang. Ari ka sahabat luar biasa, Bro. Antar orang siap. Ari adi A, antar les A. Nah, pelangan weh. Ngagreb atau ngagreb. Ari ke teman ke sahabat, Pak. Luar biasa. Sahabat sakit ditengokin, keluarga sakit hari-hari. Maka ada istilah di kita mah dulur jadi batur, batur jadi dulur. Itu adalah kalimat yang salah. Kenapa sahabat harus jadi saudara sementara saudara malah jadi seperti sahabat? Ada sahabat luar biasa. Bro, kunaon bro, didinya siga teu boga duit, nya ieu keur sengklek ya totos. Saya aya duit ya. Kumaha teh aturanna? Pokona mun boga balikeun, can boga mah ulah waka ka sahabat. Tapi datang saudara, Assalamualaikum, salam. Kunaon bebeungetan ramijun? Kayak kusut begini, iya ini nih yang sulung kan sekarang mau kuliah. Terus berbiaya. Oh, terus nuka 2 kan ayeuna ka SMA. Butuh biaya deui ah. Terus nuka 3 ka SMP. Terus nuka 4 ka SD. Terus nuka 5 ka TK. Terus ayeuna orokan deui kudu sesar. Ari didinya lo bating budak atuh. Matakna ikut program pemerintah, keluarga berencana supaya kamu gini. Diceramahan 2 jam, Pak. Terus cek adina teh, ya duitna mau pinjam gak dikasih, Pak. Kemarin saya baru ini. Oh sudah. Kenapa ke sahabat seperti itu sementara ke saudara malah luar biasa. Ke sahabat mah iya uangna, iya motorna, iya. Tapi ke saudara luar biasa, hese. Ya. Padahal sahabat itu urutannya ke berapa? Ke-8. Ya tapi ulah oge gitu aya sahabat kita bilang, "Bro, no, itu budak anak saya lagi panas, demam." Terus ya saya butuh obat ya teh. Terus duitnya can aya bro, minjem heula 300.000. Kela bronya didinya ke-8. Tunggu. Urutannya ke-8. Saya rek Allah heula, ke orang tua keur di Garut, ke tetangga. Wah, eta mah hese Pak kaburu cilaka budakna. Ya kalau darurat siga itu mah kasih. Tapi kalau kita punya keluasan rezeki, kita ingin berbagi, ingin berbuat baik, itu ada runtutannya. Gitu. Jadi jangan pernah terbalik. Oh, maka kalimatnya pun dalam Al-Qur'an birrul walidaini wabil walidaini ihsana.
Jadi kadang-kadang gitu Pak, ada kalimat-kalimat seperti itu, ada doktrin ternyata. Kamu bisa sholat, siapa yang mengajarkan sholat? Oh, guru, saya. Kamu bisa tahu halal haram, siapa yang mengajarkan? Oh, guru, oh saya berarti. Berarti ya, kamu harus patuh kepada siapa? Kepada guru gitu. Kadang-kadang seperti itu Pak. Itu maksudnya dalam peranah doktrin. Makanya kemarin ada kasus, naudzubillah min dzalik, ya, seorang yang ternyata ketika dicek itu dari sisi akademis juga walau alam, dari sisi mondok juga beliau katanya tidak pernah mondok. Ternyata ada santriawatinya yang sampai 21 orang. Ya, kemarin itu kasusnya luar biasanya. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak bilang dia kepada orang tuanya bahwa dia diperlakukan A B C D. Nah, karena boleh jadi di dalamnya ada apa? Ada doktrin. Doktrin bahwa yang namanya guru itu harus ditaati. Kalau guru marah maka kamu akan celaka. Gurulah yang mengajarkan kamu tentang kebaikan A B C D. Boleh jadi seperti itu. Doktrin, dan Islam ini bukan karena doktrin. Ya, Islam itu bukan doktrin, tapi Islam itu apa? Ada datanya, ada faktanya, dibedah secara ilmiah pun berilmiah. Ya, inilah agama kita, agama yang mulia ini. Kemudian sebab turunnya rahmat. Kalau kita ingin diberikan rahmat, maka berbaktilah kepada orang tua. Ya, sebagaimana ada seorang sahabat Nabi ya, yang luar biasa, tidak pernah ketemu dengan Nabi, jaraknya jauh. Beliau di Yaman, badannya penuh dengan belang-belang Pak, badannya teh. Kalau di kita mah kayak apa ya, penyakit kulit itu yang putih-putih itu hapur lah gitunya. Belang-belang si kulitnya itu. Kemudian dia cuma punya ibu dan ibunya tidak bisa jalan. Kemudian satu waktu kata ibunya, saya pengen ke Mekah. Apa kata anaknya? Aduh, ke Mekah teh lamun misalkan naik unta mahal untanya. Kumahanya caranya? Akhirnya dengan uang dia yang terbatas dia beli anak sapi. Ya, anak sapi disimpan di bawah kandangnya, tapi kalau makan dia harus dibawa ke atas bukit. Maka setiap hari itu anak sapi lembut ya, dia gendong di belakang, naik bukit, turun bukit, naik bukit, terus begitu. Kata orang-orang, gelo ya budak. Wah gawe. Sapi kan bisa lempang dari akon. Ya, terus Pak. Ya, ternyata setelah itu tibalah di musim haji, anak sapi makin besar. Maka tenaga dia pun bisa mengimbangi beratnya sapi. Sapi kecil mungkin dia bisa. Sapinya makin besar dia tetap gendong. Maka tenaganya itu mengimbangi tenaganya sapi. Lalu di kita mah ada istilah bisa karena biasa. Biasa dia gendong anak sapi itu sampai dia jadi bisa angkat sapi yang gemuk. Tibalah di musim haji, maka orang lain naik unta, maka dia persilahkan ibunya untuk menaiki punggungnya. Kata ibunya, mau kemana kita nak? Kita naik haji Bu, berangkat ke Mekah. Naik apa? Nggak ada unta, nggak ada kuda. Saya untanya ibu, saya tunggangannya ibu katanya. Naiklah ke punggung saya. 1.500 km Pak. Dari Yaman ke Makkah Al-Mukarramah, dia jalan kaki. Ya, maka sebelum orang itu tiba di Mekah, apa kata baginda Rasul? Ya, disampaikan ke Umar, kalau engkau menemui seseorang dari Yaman, ya, yang dia punya ciri kulitnya belang, kemudian dia menggendong ibu, kamu minta doa dari dia, maka Allah akan kabulkan doa-doa engkau. Kenapa ya Rasulullah? Karena orang itu tidak pernah dikenal di dunia ini, termasuk engkau Umar, engkau tidak pernah tahu siapa dia, tidak pernah. Tapi di langit dia sudah terkenal. Itulah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Betapa luar biasa. Itulah punya gelarnya apa Pak? Tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Kalau kita mah tidak terkenal di sini, tapi terkenal di bumi. Ya di rumah kita gitu. Di rumah mah terkenal saya. Tidak terkenal di sini, tapi terkenal di Rorompok. Itu Uwais Al-Qarni Pak. Amalan apa itu? Amalan birrul walidain Pak. Digendong 1.500 km. Luar biasa. Ibunya digendong. Orang lain naik unta, ibunya naik Uwais Al-Qarni. Oh, luar biasa. Makanya pahala birrul walidain itu luar biasa. Ya, kemudian ketika kita berbakti kepada orang tua itu menjadi kafarat dari dosa-dosa besar Pak. Allahu Akbar. Ini kalau orang tahu sebetulnya ini luar biasa. Ya, kemudian mendapatkan keberkahan. Maka yang terakhir yang disampaikan, Allah Subhanahu wa taala terkadang dan banyak itu menangguhkan hukuman-hukuman bagi orang-orang yang berdosa. Orang saat ini dia korupsi, saat ini berdosa, Allah tidak turunkan azab saat itu juga. Sugan korupsi maut. Membunuh harita keneh maut. Zina langsung maut, tidak Pak. Allah tangguhkan kecuali satu. Dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, maka Allah timpakan hukuman itu di dunia. Kalau itu ada sangkut paut dengan siapa? Dengan orang tua. Kenapa? Karena hadisnya kuat, sanad, matannya pun kuat. Ridha Rabbi fi ridhal walidaini, wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walidaini. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua.
murkanya Allah ada di murkanya orang tua. Berarti indikasinya, indikatornya adalah orang tua kita indikatornya itu. Kalau orang tua ridho, Allah sedang ridho. Maka ketika orang tua mendoakan kita dengan doa-doa terbaik, itu luar biasa Allah ridho di situ. Sebaliknya, ketika orang tua marah kepada kita, maka Allah pun boleh jadi sedang murka kepada kita. Na'udzubillah. Beruntunglah bagi bapak, ibu yang saat ini masih punya orang tua. Mudah-mudahan di sisa usia orang tua kita bisa menjadi anak yang berbakti kepada mereka, muliakan mereka, penuhi apa yang mereka inginkan. Meskipun terkadang ada usia di dalam Al-Quran begitu, ada usia yang ketika semakin tua itu dikembalikan seperti anak kecil. Seperti anak kecil, pengen ini, pengen itu. Dan ada doa Ibnu Mas'ud kalau tidak salah, ya Allah ya Rabb, jangan engkau berikan kami pemimpin yang punya sifat seperti anak kecil. Pertanyaannya kenapa? Ada sifat anak kecil seperti apa? Sifat anak kecil itu, kalau dia minta, maksa. Kalau tidak diturutin, nangis. Tapi kalau diturutin, jadi celaka. Contoh, sakit, dia sedang sakit. Kan mentana teh nutup para rugu, pengen es krim. Padahal sedang sakit. Kalau kita tidak turutin, nangis dia, Pak. Tapi kalau kita turutin, jadi panasnya jadi malah tambah. Dilema, Pak. Makanya kalau ada pemimpin seperti anak kecil, ini yang luar biasa. Kalau nggak diturutin, kumaha. Kurang diturutin, cilaka oge, Pak. Ya, makanya minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami pemimpin, ya, yang mana pemimpin itu bukan seperti anak kecil. Itu doanya Imam Ibnu Mas'ud. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, karena harus ke Dago, ada teman-teman yang sudah menanti di sana. Jadi mohon maaf, tidak bisa sampai malam. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ada hikmah dan manfaat. Terus bagi yang berbicara, umum kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita bisa meneladani Sa'ad bin Abi Waqqas dengan keteguhan hatinya. Ibunya mengancam dengan apapun itu agar dia keluar dari agama Islam yang indah ini, tetap beliau tidak bergeming. Bahkan kalau seandainya ibu punya 70 nyawa, satu persatu keluar dari jasad ibu, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Maka ada contoh di situ yang harus kita tiru adalah keteguhan dalam beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua yang bisa kita tiru, bisa kita contoh itu adalah berbaktinya beliau kepada orang tua. Dan ceritakanlah ini kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, sehingga muncul dalam benak mereka, satu saat saya pengen seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Teguh dalam keimanan, berbakti kepada orang tua, dan dia menjadi orang yang apa? Allah Subhanahu wa taala kabulkan dari setiap doa-doanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sekali lagi bagi hadirin yang saat ini sedang sakit termasuk Pak Husni, semoga lekas sembuh, Pak. Semoga Allah jadikan asbab diangkat derajat, jadi asbab diampuni dosa-dosa dari rasa sakit yang dia derita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hada wa astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.